sebelum diterapkan ke anak, terapkan dulu kepada diri kita dan lihat hasilnya. Karena kalau sudah mengalami sendiri, itu mudah untuk menyampaikan dan menerapkan ke anak. Pahami ini dulu. Rasa takut atau khawatir serta cemas itu awal dari hari sial. Untuk menetralisir hari sial itu mudah. Rasa takut atau khawatir itu dimulai dari mana? Dari pikiran. Kenapa takut dan khawatir? Karena kita mengarang, ingat ya, mengarang. Karena kita mengarang atau membuat gambar-gambar atau film-film di pikiran kita yang seolah-olah itu akan terjadi atau pasti terjadi. Begitu kan menurut kalian? Sebenarnya yang membuat kita takut atau khawatir sampai cemas itu karena kita mengarang atau membuat film-film, gambar-gambar di pikiran kita yang seolah-olah akan terjadi, pasti terjadi. Coba kita berhenti mengarang atau membuat gambar-gambar pikiran tentang yang akan terjadi, baik itu tentang yang setelah ini, besok, atau seterusnya. Apapun yang kita pikirkan hingga membuat kita khawatir dan takut, itu hanyalah ciptaan kita, ciptaan pikiran kita. Sedangkan yang setelah ini atau besok dan seterusnya itu adalah ciptaan Tuhan. Itu adalah ketentuan atau takdir Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi tidak akan pernah sama apapun yang kita pikirkan dengan kenyataannya. Sebaiknya berhenti menakut-nakuti diri, berhenti membuat diri khawatir hingga cemas. Kasihanilah diri kita sendiri dengan cara berhenti membuat atau mengarang cerita yang akan terjadi. Berhenti membuat film-film di pikiran kita yang membuat diri kita merasakan rasa takut, khawatir, dan cemas. Maka kita akan terbebas dari hari sial itu. Kalau masih belum mengerti, saya akan memberikan contoh begini. 4 hari lagi akan jatuh tempo, dan saat ini masih belum ada. Lalu kita memikirkan, mengarang cerita di alam pikiran, di dalam pikiran, lengkap dengan filmnya yang sangat luar biasa, hingga membuat diri kita ketakutan. Dan filmnya itu disamakan dengan kondisi yang saat ini yang masih belum ada. Padahal yang akan terjadi setelah ini, besok atau besok lusa, diri kita tidak tahu, tapi kita sudah menyamakan kondisinya 4 hari lagi, itu persis seperti kondisi saat ini. Pastinya kita akan tersiksa oleh gambar-gambar film-film pikiran itu. Dan lihat yang sudah terjadi, dan ini sering terjadi kepada kalian. Rasa khawatir dan takut yang sangat luar biasa, ternyata kenyataannya itu tidak sama seperti apa yang kita pikirkan. Hingga kalian bersyukur, alhamdulillah, ternyata kejadian saat ini tidak seperti yang aku pikirkan. Begitu kan? Orang yang sering menakut-nakuti diri dengan gambar atau film-film pikiran yang kita buat, yang kita ciptakan, yang kita karang sendiri, itu seringkali orang itu suka membuat rasa cemas terhadap orang lain, suka berkata-kata, berpendapat, memberitahu tentang sesuatu yang sekiranya orang lain itu merasa khawatir, takut, atau cemas. Padahal kenyataannya atau kejadiannya itu tidak akan pernah sama dengan yang diceritakan. Selanjutnya, tentang rasa ketakutan, kekhawatiran, dan rasa cemas pada diri kalian, itu jangan pernah diceritakan kepada orang lain, apalagi diceritakan terhadap keluarga, agar mereka tidak mengalami
gambar-gambar film-film yang seperti itu juga, agar mereka tidak merasa ketakutan juga, merasa khawatir juga, agar mereka tidak merasakan khawatir dan takut juga, agar mereka tidak kesurupan juga, kesurupan pemikiran kalian semua. Contohnya begini, saya bercerita tentang masalah saya yang akan terjadi, padahal itu masih belum terjadi, masih nanti atau besok lusa, dan mencari solusi dan bertanya kepada keluarga kita tentang solusinya bagaimana. Bercerita hal itu akan membuat keluarga kita juga merasakan masalah itu, merasakan rasa cemas dan ketakutan juga. Untuk solusi yang seperti itu sangat mudah, karena masalah itu masih belum terjadi. Jadi masalah itu hanyalah karangan atau buatan kita sendiri atau ciptaan pikiran kita sendiri, dengan gambar-gambar atau film-film yang membuat diri kita ketakutan dan cemas. Itu bukan masalah. Cukup berhenti mengarang atau menciptakan film-film gambar-gambar yang seperti itu. Atau kalau harus menciptakan gambar hayalan yang seperti itu, pemikiran yang seperti itu, ciptakanlah, karanglah film-film gambar-gambar yang indah-indah. Lalu ceritakan ke keluarga agar ikut indah, agar ikut senang, daripada menceritakan hayalan kita, pemikiran kita yang menakut-nakuti, baik menakut-nakuti diri atau menakut-nakuti keluarga kita. Kalau sudah memahami hal ini, baru kita bisa memberi pengetahuan ini kepada anak-anak kita. Contohnya, di saat anak kita tidak mau masuk sekolah dengan alasan apapun hingga pura-pura sakit, biasanya anak itu mengalami suatu masalah. Beri contoh hal ini agar anak-anak kita tidak menjadi kerdil, tidak menjadi orang yang penakut, sedangkan yang terjadi hanyalah ditakut-takuti oleh pikirannya sendiri, dan kenyataannya tidak pernah sama dengan yang dipikirkan. Karena seperti yang sudah saya ceritakan di awal, ketakutan dan kekhawatiran itu hanyalah ciptaan diri kita sendiri dengan gambar-gambar, film-film, pikiran yang seolah-olah akan terjadi dan nyata terjadi. Contohnya seperti ini lagi. Di saat kita itu ke susu, untuk menuju ke sana takut telat atau apapun alasannya, dan di saat kita ke susu itu biasanya di dalam perjalanan itu dalam kondisi sembrono atau tidak hati-hati, dan salah satu faktor kecelakaan itu karena ke susu. Kenapa bisa timbul rasa kesusu? Karena kita mengarang film di pikiran kita, gambar-gambar di pikiran kita yang seperti itu, yang membuat khawatir, yang membuat takut, telat, atau lain-lain. Apakah sudah bisa menetralisir hari sial? Dan sampai ketemu di konten berikutnya.